Manajemen operasi, agregat planning adalah kunci untuk menyelaraskan kapasitas produksi perusahaan dengan fluktuasi permintaan pasar dalam jangka menengah. Untuk pengertian dari agregat planning itu sendiri adalah proses perencanaan kuantitas dan waktu output produksi untuk jangka waktu menengah, biasanya berkisar antara 3 hingga 18 bulan. Kata agregat berarti perencanaan ini dilakukan secara menyeluruh untuk kelompok produk dan bukan untuk setiap item produk secara individu. Misalnya, sebuah pabrik sepatu akan merencanakan berapa ribu total pasang sepatu yang diproduksi bulan depan, tanpa merinci ukuran atau warnanya terlebih dahulu. Untuk tujuan utama dari agregat planning ini adalah untuk memenuhi permintaan yang diprediksi sambil meminimalkan biaya selama periode perencanaan. Untuk spesifiknya, itu ada 4. Yang pertama, efisiensi biaya. Menekan biaya persediaan, biaya tenaga kerja seperti lembur ataupun perekrutan, dan biaya subkontrak. Kedua, optimasi sumber daya, itu untuk memastikan fasilitas, mesin, dan tenaga kerja digunakan secara maksimal. Untuk yang ketiga, itu kepuasan pelanggan, menghindari kekurangan stok, sehingga permintaan pelanggan terpenuhi tepat waktu. Dan yang keempat, itu stabilitas tenaga kerja, mengurangi fluktuasi perekrutan dan pemutusan hubungan kerja yang drastis. Dan selanjutnya, yang ketiga, itu strategi utama perencanaan agregat. Yang pertama itu ada strategi perburuan atau chase strategy. Strategi ini mencoba menyesuaikan tingkat produksi dengan tingkat permintaan. Itu jika permintaan naik, perusahaan merekrut pekerja atau menambah jam kerja. Dan otomatis jika permintaan turun, perusahaan akan mengurangi tenaga kerja atau jam kerja. Yang kedua itu strategi tingkat tetap atau level strategi, itu adalah mempertahankan tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang konstan selama periode perencanaan. Saat permintaan rendah, kelebihan produksi disimpan sebagai persediaan, dan saat permintaan melonjak, persediaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga itu ada strategi campuran, adalah gabungan antara chase strategi dan level strategi. Itu jika perusahaan mungkin mempertahankan tenaga kerja inti yang stabil, namun menggunakan lembur atau subkontrak saat permintaan berada di titik puncak. Itu adalah strategi yang paling sering diterapkan di dunia nyata karena lebih fleksibel. Dan untuk contoh soal studi kasus dari agregat planning akan dijelaskan melalui Microsoft Excel. Contoh soalnya itu di sini saya menggunakan perusahaan Perangjaya. Perusahaan Perangjaya memproduksi lampu LED. Kapasitas tenaga kerja saat ini adalah 20 pekerja. Setiap pekerja mampu memproduksi 500 unit per bulan pada kondisi normal. Perusahaan ingin membuat rencana agregat untuk 4 bulan ke depan. Di bulan Januari itu ada 8.000 unit permintaan, Februari 12.000 unit, Maret 15.000 unit, dan April itu ada 10.000 unit. Untuk biaya mempekerjakan pekerja baru atau hiring tersebut adalah 500.000 per pekerja. Untuk biaya memberhentikan pekerja atau hiring itu ada 400.000 per pekerja. Untuk biaya simpan inventory ada 2.000 unit per bulan. Dan untuk biaya produksi normal itu ada 10.000 per unit. Dan untuk pekerja awal itu ada 20 orang, dan untuk kapasitas atau produk per bulannya itu ada 500 unit per orang. Di sini kita buatkan tabel yang berisi bulan, demand, production, worker needed, pekerja yang ditambahkan, dan pekerja yang diberhentikan. Di sini kita harus mentotalkan semua tabel tadi dari demand, production, worker needed, pekerja yang ditambahkan, dan pekerja yang diberhentikan. Setelah itu kita buat ada 3 tabel, yaitu tabel demand constraint, production constraint, workforce constraint, dan nanti itu ada
bagian tabel production constraint itu bagian kiri itu rumusnya adalah kapasitas satu produk per bulan yang 500 unit per orang tadi itu kita kalikan dengan pekerja yang dibutuhkan. Di sini kapasitas satu produk per bulan itu kita kunci supaya nanti kita bisa menggunakan rumus tersebut sampai ke bulan April. Jadi rumus tersebut itu akan bisa digunakan sampai bulan April. Selanjutnya di bagian sebelah kanan itu kita isi dengan tabel produksi bulan Januari sampai bulan April. Lanjut dengan bagian tabel workforce constraint di sebelah kiri itu rumusnya adalah pekerja awal untuk bulan Januari pekerja awal itu ada 20 orang. Itu kita tambahkan dengan pekerja yang baru dikurang dengan pekerja yang diberhentikan. Namun untuk di bulan Februari pekerja tersebut rumusnya adalah pekerja yang kita butuhkan di bulan Januari itu kita tambah dengan pekerja yang baru direkrut di bulan Februari dikurang dengan pekerja yang diberhentikan di bulan Februari. Begitu seterusnya sampai bulan April. Dan untuk tabel di sebelah kanan dari workforce constraint tersebut itu adalah data dari worker needed sampai bulan April. Nah, setelah kita masukkan rumus, itu rumus terakhir ada di bagian total. Rumus total tersebut itu adalah jumlah produksi itu kita kalikan dengan biaya produksi normal ditambah dengan pekerja yang direkrut dikali dengan biaya pekerja yang direkrut ditambah dengan total pekerja yang diberhentikan dikali dengan biaya pekerja yang diberhentikan. Setelah kita masuk rumus total tersebut, kita bisa mencarinya dengan solver. Kita tekan data, masuk ke solver. Di saat objektif ini kita tekan di bagian total. Selanjutnya untuk di bagian toolnya kita ubah menjadi min karena menghitung produksi, dan di bagian by checking variable cell ini itu kita masukkan data dari Januari sampai April yang produksi, worker needed, pekerja yang direkrut, pekerja yang diberhentikan. Nah, untuk yang di bagian subject to constraint itu kita add dulu untuk di bagian cell reference-nya itu bagian demand production workforce constraint yang di bagian sebelah kiri itu nanti kita jumlahkan satu-satu, terus kita ubah ini menjadi sama dengan, dan di bagian constraint itu ada tanggal di bagian sebelah kanan di demand production workforce constraint kita add sampai 12 add constraint yang kita tambahkan. Tadi kita tekan OK. Setelah kita tekan OK itu adalah data 12
total produksi di bagian Januari dikurang dengan permintaan di bagian Januari. Selanjutnya untuk di bagian inventory bulan Februari itu kita inventory di bulan Januari ini kita tambah dengan total produksi bulan Februari dikurang dengan permintaan di bulan Februari, seterusnya sampai ke bawah untuk inventory. Untuk produksi reguler di biaya produksi reguler rumusnya itu adalah produksi reguler itu kita kalikan dengan biaya produksi normal. Jadi biaya produksi normal ini kita kunci supaya nanti bisa kita seret ke bawah. Selanjutnya di bagian biaya inventory rumusnya itu adalah inventory kita kalikan dengan biaya simpan inventory. Di sini biaya simpan inventory kita kunci lagi supaya bisa kita seretkan ke bawah. Setelah kita memasukkan rumus pada setiap tabel, langkah selanjutnya itu adalah kita menghitungkan total produksi. Rumus total produksi di sini itu adalah total permintaan dibagi dengan periode yaitu total bulan sebanyak 4. Dan di sini mendapatkan hasil 11.250. Kita mencari supaya inventory akhir itu adalah 0. Di sini kita harus memperkirakan terlebih dahulu produksi regulernya. Di sini karena total produksi ada 11.250, kita perkirakan produksi reguler ini adalah 11.000. Maka otomatis 11.000 tersebut kita kali 4, itu hasilnya ada 44.000, selisih 1.000 dari total permintaan tadi. Setelah itu kita bisa men-solver bagian produksi reguler dan total produksi ini agar inventory nantinya inventory di bulan akhir itu akan 0. Dengan cara di bagian set objektif tadi kita letakkan kursornya di bagian cost. Lalu untuk bagian set objektif masih pakai min karena kita itu biaya produksi. Untuk di day changing itu dari produksi reguler sama total produksi, dan untuk di set objective constraint itu kita tambahkan sel reference-nya itu produksi reguler tersebut kita sama dengankan dengan total produksi.